Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faradila S. dari Tadris IPS dengan NIM 21120035. Ingin menjelaskan sedikit materi tentang objek, metode, dan ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam. Sains merupakan suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbeku. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengucapan. Metode sejarah sains melalui pembangunan suatu percobaan tentang suatu aspek pengetahuan yang perlu didefinisikan dan diuji. Langkah-langkah umumnya yaitu: 1. Memilih suatu masalah dan rumusan masalahnya. 2. Mengumpulkan dan menyusun materi dan informasi sebagai bahan eksperimen. 3. Membuat hipotesis. 4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Membuat kesimpulan. Dapat ragam metode yang dapat digunakan dalam sejarah sains, antara lain sebagai berikut: metode eksperimen, metode diskusi, metode demonstrasi, metode dan diskriminasi. Ruang lingkup merupakan ruang lingkup adalah sebuah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Oleh karena itu, ruang lingkup sejarah secara umum dapat diartikan sebagai batasan-batasan dalam mengkaji dan membahas tentang masalah sejarah sains. Ruang lingkup sejarah peradaban Islam yaitu sebelum dilahirkan Rasulullah SAW hingga wafat Khalifaun Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemunduran Islam, penyebaran Islam di Eropa hingga Asia. Apa sih yang dimaksud dengan peradaban Islam? Peradaban Islam di Indonesia adalah kajian yang membahas seluk-beluk kelanjutan peradaban di Nusantara yang terbentuk dengan kedatangan agama Islam. Lanjut, penjelasan tentang perkembangan sains pra-Islam. Masa periode Islam ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. 1. Periode klasik. Zaman klasik adalah kurun waktu abad ke-8 pra-Masehi sampai abad ke-6 Takhir yang Masehi dalam sejarah peradaban tengah. Peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. Dua metode pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya kekuasaan Romawi Barat dan masih berlangsung melangkah Eropa melalui masuknya badai pengetahuan. Abad penjajahan. Sejarah dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi 3 waktu, yaitu abad kuno, abad pertengahan, dan abad modern. Abad pertengahan masih dibagi menjadi 3 kurun waktu, yaitu abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. 3. Periode modern. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500 tahun tersebut, ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christoph. Dimulai dari ciri-ciri perubahan peradaban Islam dengan Timur Tengah, pola ekonomi dengan monetis berlangsungnya dari abad ke-13 sampai ke-19 Masehi. 3. Peradaban Islam masa Khalifaun Rasyidin. Masa Khalifaun Rasyidin ini telah lebih dari 30 tahun. Masa mereka menjadi sangat istimewa karena mengikuti Rasulullah secara sempurna sesuai dengan jalan lurus yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Dengan demikian, masa ini dianggap sebagai gambaran paling tepat bagi pelaksanaan hukum Islam dan pemerintahan Islam. Tentu saja gambaran cara pemerintahan mereka itu wajib dijadikan sebagai contoh teladan bagi setiap penguasa yang mengingatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, juga bagi mereka yang mengingatkan kebahagiaan untuk rakyatnya. Pada masa ini, peradaban Islam mencakup puncak yang sebenarnya.
Maksudnya adalah peradaban manusia yang berakar pada akidah yang berusaha untuk melahirkan manusia-manusia yang bahagia. Pada masa itu, manusia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Mereka mendapatkan perilaku yang adil, persamaan, keamanan, rasa tentram, dan memperoleh segala kebutuhan asasi mereka. Di akhir masa pemerintahan mereka muncul fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah ini telah memecahkan mereka kepada beberapa kelompok dan sekte yang hingga sekarang terus berlangsung.